Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Anwar. Saya adalah perwakilan dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain database melalui pendekatan yang lebih dalam. Nah, pertama yang saya akan bahas adalah mengenai alur sistem formasi yang dirancang oleh kelompok saya, yaitu sistem formasi toko alat musik. Toko alat musik yang dirancang oleh kelompok saya ini yaitu dirancang untuk tidak memerlukan member. Admin bertugas untuk input data petugas atau delete data petugas, dan untuk mengurusi data inden. Kemudian petugas mengurusi data transaksi atau melayani transaksi dan menginputkan data pengunjung atau pembeli. Nah, pembeli hanya bertugas untuk transaksi dan menunjukkan data-data saat datang ke toko alat musik seperti nama, alamat, dan lain-lain sebagai data pengunjung di toko alat musik tersebut. Nah, setelah menginputkan data pengunjung, pembeli ini mengecek atau memilih produk yang disediakan di toko alat musik ini. Jika produk tersebut tidak ada, maka yang dilakukan adalah inden ke suatu pabrik toko alat musik. Jika produk tersebut tersedia atau ada, maka yang dilakukan oleh pembeli adalah melakukan transaksi. Nah, setelah melakukan transaksi, pembeli akan diberi nota oleh suatu petugas. Nah, langsung saja kita bahas mengenai alur sistem formasi toko alat musik ini. Yang pertama, seorang pembeli akan berkunjung ke toko alat musik. Toko alat musik tersebut tidak diperlukan member juga, dan di dalam toko alat musik tersebut ada seorang admin yang mengurusi petugas di dalam toko tersebut. Sebetulnya ada untuk mengurusi data inden juga ya, admin ini mengurusi input atau delete data petugas dan inden. Yang kedua adalah setelah itu seorang pembeli bertemu seorang petugas. Nah, yang pertama-tama ini pembeli harus menemui petugas dahulu untuk memasukkan data pengunjung pada toko alat musik. Yang berikutnya, seorang pembeli membeli barang dengan ketentuan adanya nama produk seperti ID barang, harga satuan, jenis barang. Berikutnya, nah, jika terdapat produk atau stok yang habis, toko akan memesan barang ke pabrik dengan memasukkan data ke dalam inden. Ya, jika produk habis atau tidak tersedia, maka yang dilakukan adalah inden terlebih dahulu. Kemudian pembeli dapat melakukan inden ketika pembeli dapat melakukan inden ketika barang belum ada di stok yang ingin dibeli. Jadi pembeli ini dapat melakukan inden ketika produk tidak tersedia. Nah, kemudian melakukan transaksi jika barang yang diinden tersebut sudah disediakan di toko alat musik tersebut. Yang berikutnya, jika produk sudah tersedia,
maka pembeli bisa langsung membeli produk tersebut. Berikutnya, seorang pembeli memilih barang yang diinginkan, kemudian membawanya ke petugas. Yang terakhir, setelah itu seorang pembeli membayar barang atau produk yang ingin dibeli. Kemudian petugas mencetak nota yang diberikan oleh pembeli untuk sebagai tanda bukti pembelian. Dan berikutnya yang kita bahas adalah flowchart tentang toko alat musik yang saya rancang dengan kelompok saya. Yang pertama yang dilakukan adalah memulai. Saat memulai atau mendatangi toko alat musik, si pengunjung atau pembeli bertemu petugas terlebih dahulu untuk memasukkan data pengunjung. Yang berikutnya, pengunjung atau pembeli melakukan pemilihan atau pengecekan barang. Nah, setelah memilih atau mengecek barang, maka yang dilakukan adalah pembelian alat musik. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Jika alat musik tersebut tidak tersedia, maka yang dilakukan adalah inden pabrik, yang kemudian diberikan nota inden barang. Nah, jika barang sudah ready, maka yang dilakukan adalah pengiriman ke toko alat musik tersebut. Pengiriman barang disertai nota inden barang. Yang berikutnya, si pembeli akan melakukan transaksi yang kemudian diberi nota pembelian. Nah, jika alat musik sudah tersedia, maka yang dilakukan adalah langsung melakukan transaksi, yang kemudian diberi nota pembelian sebagai tanda bukti. Nah, ini setelah pembuatan nota pembelian, kemudian nota pembayaran, nah kemudian nota pembayaran diberikan kepada si pembeli, kemudian pulang. Nah, berikutnya yang saya bahas adalah objek dalam sistem. Objek yang terlibat dalam toko alat musik saya ini dan kelompok saya adalah pembeli, admin, si petugas, produk alat musik, pemilihan barang, transaksi inden atau pemesanan, dan yang terakhir adalah transaksi pembelian. Entitas dan atribut. Entitasnya adalah ini, ada 6. Yang pertama adalah petugas, ada ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua adalah admin, ID admin, nama admin, jenis alamat, nomor telepon. Yang berikutnya pembelian, atributnya adalah ID pembelian, nama customer, dan lain-lain. Ada entitas inden, nomor inden, nomor barang, ID petugas, ID pembelian, atributnya. Ada entitas nota, atributnya ID nota, nama barang, jenis barang, dan ID pembelian. Yang terakhir adalah entitas produk, yaitu ada nomor barang sebagai pemerikainya, nama barang, jenis barang, dan stok. Nah, ini adalah fitur sistem, yaitu tahapan akhir yang dilakukan pada desain database.
Ini ada admin. Admin di sini seperti yang saya jelaskan tadi, admin bertugas untuk memanage data petugas dan memanage inden pabrik. Ya, di sini admin bisa melakukan untuk menginput atau mendelete data petugas atau data inden pabrik. Yang berikutnya ada petugas. Petugas di sini tugasnya untuk memanage transaksi pembelian. Dalam transaksi pembelian ini ada pembayaran secara langsung dan secara inden. Seperti yang saya jelaskan tadi, pembayaran secara langsung yaitu kan jika produk ada langsung melakukan transaksi. Nah, kalau secara inden, menginden atau memesan terlebih dahulu barang yang ingin diinden, kemudian melakukan transaksi ketika barang sudah ready. Kemudian adalah input data pembeli, yaitu input data pembeli dilakukan pada saat pembeli datang ke sebuah toko alat musik sebagai data pengunjung alat musik setiap harinya. Yaitu ada yang terakhir adalah pembeli. Pembeli di sini adalah hanya melakukan transaksi pembelian, yaitu secara langsung dan inden. Ya, begitulah penjelasan dari saya, perwakilan dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah atau di kelas Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.